Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today I will discuss about input and cost in the industry. Okay, the first, I think we need to know the differentiation about input and cost. What is input and what is cost? Input and cost, I think, is same for perspective in the factor production factor. But input is physically, and then cost is expenditure. Oke, jadi bedanya itu kalau input itu sebenarnya input dan cost itu sama-sama faktor produksi, tetapi input itu adalah dilihat secara fisik, jadi masih dalam bentuk fisik, dan cost itu atau biaya ini merupakan expenditure-nya atau price of input, ya. Okay, and then based on time horizon, we can divide it input or cost in the two terms. The first is short run and the second is long run. In the short run, input using by industry divide to fixed input and variable input. So cost divide to fixed cost and variable cost. Ya, jadi ini dalam jangka pendek kita punya dua input atau dua biaya ya. Yang pasti harus ada fixed inputnya. Jadi ketika komposisinya dalam industri itu dalam melakukan produksi itu terdapat satu atau beberapa. Intinya terdapat fixed input dan variable input. Jadi kalau masih ada fixed input atau fixed cost, maka kita boleh mengatakan industri itu masih dalam jangka pendek. Okay, fixed input decided by decision of previous investment. In this condition, industry quantitatively cannot change it. Yeah, but variable input, industry can increase or decrease production in the short run that depend on low or high of output will be reached. Jadi ini bedanya. Jadi kalau fixed input itu memang hasil dari keputusan investasi sebelumnya. Nah, dalam kondisi ini, dalam jangka pendek, secara kuantitatif, industri tidak bisa merubah fixed input. Ya, kecuali ketika jangka panjang. Ya, contohnya misalnya penggunaan bangunan, sewa bangunan, ya, atau pembelian tanah, pendirian pabrik, itu merupakan previous investment. Jadi kita kalau menentukan misalnya pendirian pabrik, maka kita hitung depresiasinya seperti apa. Misalnya fixed depreciation, maka menjadi dia komponen fixed cost atau fixed input. Ya. Sedangkan kalau variable input, ini input yang ditentukan oleh produksinya. Kalau produksi outputnya tinggi atau rendah, maka mengikuti penggunaan inputnya, dia akan meningkat atau menurun. Nah, same with input, cost of industry, so can be divided into fixed cost and variable cost. Fixed cost is cost that appear as consequential for using fixed production factors, and then variable cost is cost that appear because of using variable production factors. Ya, jadi ini konsekuensinya karena memang cost is a price of input. Jadi ketika menggunakan dalam jangka pendek ada fixed input, ada variable input, maka konsekuensinya adalah for expenditure to using fixed input and variable input appear fixed cost and variable cost. Jadi ini memang terjadi karena penggunaan input tetap dan input variable. And then fixed cost will not change when how many output are produced because supply of production is fixed. Variable cost increase when output of industry increase. Ini serupa, jadi dalam jangka pendek fixed cost itu tidak akan berubah ketika berapapun output yang diproduksi. Tetapi kalau untuk variable cost-nya itu dia akan mengikuti output yang diproduksi. Kalau outputnya meningkat, maka variable cost-nya juga meningkat dan sebaliknya.
Yeah. Okay, it is a transformation of physics factor into cost factor. We have a fixed input and variable input used to our production, and then it is become fixed cost and variable cost. It is a value or price. Jadi dalam hal ini saya sudah jelaskan tadi, fixed cost and variable cost itu konsekuensi dari penggunaan input dan output atau price-nya atau value-nya. Ya. Jadi karena digunakan untuk produksi, fixed input dan variable input itu dinilai dan dinilai dengan satuan uang, maka menjadi fixed cost and variable cost. From fixed input to fixed cost will cause it. The first is depreciation expenses. Cost expenses are caused by economic value of the asset life that decrease, and then caused rental cost, that is cost to rent or use asset. Ya, jadi dari penggunaan fixed input kepada fixed cost tadi, ini akan menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah pengeluaran atau biaya depresiasi, yang kedua adalah biaya sewa. Ya, jadi ini pilihannya. Jadi kalau kita beli, kita memiliki, maka fixed input itu dihitung berdasarkan nilai depresiasinya atau biaya depresiasinya. Ini biaya depresiasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan yang diakibatkan oleh nilai ekonomi dari aset yang selalu menurun dari waktu ke waktu. Sedangkan biaya sewa or rental cost, it is cost to rent or use a asset. Jadi pilihannya itu. Jadi ketika tidak beli, maka kita bisa sewa, ya, bisa sewa. And then in the perfect competition, in the real world, perfect competition is basic element for the highest resource allocation. If market is perfect competition, so resource allocation can be optimal. Industrial economics suggests for market competition to be fair because give more benefit than the other market pattern. Jadi dalam alokasi sumber daya, alokasi input atau alokasi input ya, maka harapannya adalah pasar yang tercipta adalah perfect competition, because perfect competition is the highest resource allocation, and then resource allocation can be optimal. Ya, jadi harapannya mengarahnya ke perfect competition. And then assumption of perfect competition, the first is many seller and buyer, and then product is standardized or identical. It is the differentiation between industrial economics and microeconomics. In the microeconomics, product is homogeneous, but in the industrial, there is no product is homogeneous, but product is standardized or identical. And then the third assumption, there are free entry and exit in the market, and then semantic information and perfect or perfect competition implication if fixed input make depreciation, and then there is opportunity cost. Ya, oke, ini adalah asumsinya. Dalam pasar persaingan sempurna, ini ciri-ciri 1, 2, 3, 4 ini merupakan ciri umum ya yang kita dapatkan dalam microeconomics. Bedanya hanya bahasa di produknya. Kalau microeconomics homogeneous, but in the industrial economics, product is standardized or identical. Ya, ini beda di situ. Dan implikasinya adalah ketika perfect competition itu terjadi, maka fixed input itu menyebabkan depreciation, and there is opportunity cost. Ya, okay, next. It is a firm condition in the perfect competition market. Okay, we have a marginal cost that the first time I think it is maybe decrease, and then from this point marginal cost is increasing. Yeah, and then there is average cost like U ya. Ini seperti huruf U, average variable cost juga sama. Ya, maka kita akan dapatkan ya. Oke,
Ini merupakan, kita cek ya, ini adalah S1, ini merupakan price at the long run ya. It is the equilibrium ya, awal-awal di P1 ya. Tapi pada jangka panjang dia akan menurun biayanya. And then it is price at set sudden point ya. Ini merupakan di sini price-nya, harganya, there is no demand ya. Ini merupakan harga pada sudden point ketika harganya sama dengan average variable cost ya, average variable cost. Ketika harganya sama dengan average cost, maka it is the equilibrium or the long run condition. And then when price is equal with marginal cost, it is the short run ya. Ini dalam jangka pendek harganya tinggi memang, tapi dalam jangka panjang in the perfect competition dia akan menurunkan harga, menurunkan biaya. Ini yang terjadi. Harapannya adalah di titik pertemuan antara second supply curve with demand ya. Oke. It is the note AC is a variable cost, average cost. Yeah, this and then S1 and S2 short run supply curve. AV is the average variable cost, and then D is demand curve, and MC is marginal cost. Whereas KLR and PLR is market long run equilibrium. KLR is quantity at in the long run equilibrium, sorry, and then P is in the long run, price in the long run equilibrium. And then there is key SD and PST. It is a key and P at a certain point. Yeah. And then KLR and PLR. It is same. Yeah. In long run equilibrium for typical firm. Okay. This the note. The next note. Average cost is total cost per unit output. Or we can make a formulation with total cost divided into total output. Yeah, so average cost is total cost per unit output, and then total cost per unit output is equal with fixed cost plus variable cost, and then per unit output, or divided with the total output. So total cost per unit output is fixed cost and variable cost per unit output, and then average variable cost is variable cost per unit output, and then marginal cost is differentiation of change of unit cost divided with the change of unit output. Jadi ini hanya mengulang mikroekonomi saja. Kalau average cost itu dikatakan sebagai total cost per unit output, atau formulasinya ada total cost dibagi dengan total output ya, sehingga kita boleh katakan kalau average cost itu cost per unit output. And then total cost per unit output is the same with fixed cost ya, plus variable cost per unit output. Jadi sama dengan fixed cost tambah variable cost dibagi dengan total output, atau kita katakan sebagai fixed cost and variable cost per unit output. And then average variable cost is variable cost per unit output. Jadi ini VC or variable cost dibagi dengan total output. Atau dikatakan average variable cost is variable cost per unit output. And then marginal cost. Ini merupakan perubahan dari unit cost dibagi dengan perubahan unit output. And then in the short run analysis, capital stock is constant. If production is few, so variable input they use is few, and production capacity is not optimal, although average variable cost is low, but average cost is high. Yeah, and then output can be increased although input using current average capacity. So input variable increase, average variable cost increase, but average cost decrease.
dalam jangka panjang ya, dalam jangka pendek analisisnya seperti ini. Jadi fixed cost itu relatively constant ya. Sebenarnya secara relatif dia akan tetap atau fix. Jadi berapapun kapasitas yang dihasilkan, dia tidak akan meningkat atau menurun. Dan jika produksi itu sedikit, maka ini merupakan kondisi produksi yang tidak optimal. Walaupun average cost-nya kecil, rendah. Kenapa? Karena walaupun average variable cost-nya rendah, tetapi average cost-nya tinggi. Kenapa? Karena fixed cost-nya tinggi. Karena fixed cost-nya itu dibagi dengan sedikit sedikit output saja, sehingga dia tinggi. Nah, sehingga ketika output ditingkatkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah input variable-nya, variable cost-nya, it is increasing. Dia meningkat. Nah, sedangkan average variable cost-nya itu akan meningkat juga. Tetapi average cost-nya decrease. Jadi input variable-nya increase, konsekuensinya adalah average variable cost-nya juga meningkat, tapi average cost-nya decrease. Kenapa? Karena fixed cost-nya dia mengalami penurunan. Nah, jadi ini yang disebut dengan skala ekonomi. Jadi ketika output meningkat, apa yang terjadi? Input variabelnya meningkat, terus biaya variabelnya juga meningkat. Tapi secara rata-rata average cost-nya dia akan menurun. Ingat ya, average cost bukan average variable cost ya. Average cost-nya menurun. Kenapa bisa menurun? Karena fixed cost-nya pembaginya jauh lebih besar. Jadi average fixed cost-nya itu Q-nya pembaginya lebih besar karena lebih banyak ya. Ini yang disebut dengan skala ekonomi. And then what is how about characteristic of supply decision in the market competition? Many of industries and standardized product they are price taker. Industries may sell any number of product, more or few, but has no effect on the market price. The possibility to obtain the maximum profit occurs with a change of strategic cost, so that the industry can determine how much output will be produced or sold, depending how could lead to condition marginal cost equal with price. Ini merupakan karakter dari keputusan supply dalam supply suatu industri dalam market competition. Jadi banyak industri dan standardized produk ya, dan dia memiliki produk yang terstandarisasi. Mereka merupakan price taker, bukan price maker. Jadi ketika banyak industri yang produknya identik or standardized, maka dia akan bertindak sebagai price taker. Nah, industri mungkin menjual sejumlah produk banyak atau sedikit, tetapi tidak memiliki dampak pada market price. Ini ketika dia perfect competition. And then kemungkinan untuk mendapatkan maximum profit itu terjadi dengan merubah strategi biayanya. Sehingga maka industri dapat menentukan berapa output yang dia diproduksi atau jual bergantung dengan bagaimana dia mendapatkan kondisi marginal cost sama dengan price-nya. Kenapa strategic cost? Karena dia relatively perfect information. Jadi ketika kita tidak bisa menentukan harga pasar, maka kita bagaimana mendapatkan profit yang maksimum itu bisa terjadi jika kita bisa menurunkan biaya kita, karena price-nya equal with the market price. Ini yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya mau mendapatkan keuntungan lebih, harus menjual semakin banyak Q-nya. Ya, semakin banyak menjual outputnya. Ini hanya salah satu cara, hanya satu-satunya cara dalam market competition yang sifatnya adalah perfect, sifatnya adalah sempurna, perfect competition. Jadi kalau dia menaikkan menurunkan harga, ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena perfect information or symmetric information. Jadi ketika harganya dinaikkan,
maka pembeli tahu kalau dia harganya lebih mahal, maka dia tidak akan membeli di penjual itu. Ya, ini resiko dari perfect competition. Ya, sehingga yang bisa dilakukan hanya dua cara. Bagaimana mendapatkan profit? Dia jual semakin banyak atau strategic cost, menurunkan biaya. Bagaimana caranya menurunkan biaya? Misalnya cari bahan baku yang dengan kualitas sama harganya lebih rendah, atau menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan kompetitor yang lain. Ya, ini karakteristik of supply decision in the market competition. Okay, it is a condition of market profit in perfect competition. But of total cost and total revenue, they are always increasing. Ya, mereka selalu meningkat. Dan kita menemukan dua titik yang ini, TR sama dengan TC, the first condition, yang merupakan break even point ya. Titik awal biasanya dia akan meningkat. Ya, total revenue meningkat, total cost juga meningkat. Maka yang terjadi adalah kapan P optimalnya, P optimumnya. Ketika TC sama dengan TR di atas ini maka ini break even point yang kedua. Ini bukan profit maksimum ya. Tapi yang terjadi harusnya adalah ketika TR-nya it is bigger than or biggest than total cost-nya. Ya. Jadi ini adalah space atau jarak terjauh antara total cost dengan total revenue. Ini merupakan profit maksimumnya. Dan di sini harganya adalah P optimumnya. Q-nya adalah Q optimum. Nah, ketika sudah lewat ini, maka ini total cost is higher than total revenue. So it is loss profit. Jadi ini keuntungannya loss, rugi. Ya, ini yang terjadi. Jadi price maksimum ya atau profit maksimum terjadi ketika price optimum ini. Ketika range of total revenue and total cost is the highest. Ini yang paling jauh. Ya, paling tinggi. Ya. And then how about economic scale in perfect competition? Let's check. The condition of perfect competition is maximization profit happen on or when marginal cost equal with marginal revenue. And then because marginal revenue is equal with price, so the economic of scale happened when marginal cost equal with price. Jadi ketika P-nya sama dengan marginal cost di titik ini. Nah, kita tarik, maka kurva total produksinya akan terjadi seperti ini. Dan ini adalah output yang maksimum. Ya, ini adalah output yang maksimum. Ini adalah economic of scale conditionnya. Okay, please check this picture. It is maybe you can know about or from microeconomics subject ya. Ini kita mengulang saja. Oke, ada beberapa condition. The first is normal profit or break even point. It is terjadi ketika break even point ini terjadi ketika price-nya equal with average cost-nya. Ya. Atau di sini P sama dengan average cost accents. And then there is a profit condition ketika P-nya lebih tinggi dibandingkan average cost. Kalau di sini dia kurva average cost yang biasa. Ini adalah yang kita boleh katakan abnormal profit atau surplus profit. Ya. Sedangkan ada kondisi yang disebut dengan shutdown point. Nah, shutdown point ini terjadi ketika ini average variable cost. Sorry, ini harusnya average variable cost ada di atas. Ya, ini tolong nanti gambarnya dibenarkan. Jadi shutdown point itu terjadi ketika di sini, ketika average variable cost-nya lebih tinggi dibandingkan price-nya. Ya, silahkan nanti direvisi. Ini average variable cost-nya di atas price-nya. Ini makanya ini shutdown point. Ya. And then it is a long run equilibrium in perfect competition. Let's check. The first, the price is P1 because free entry and free exit. So when the price is in the P1, and then kita cek di sini ya, di sini dia
kita lokal asumsikan supply-nya sama dengan ini long run marginal cost, maka harganya ini masih harga surplus profit. Harga surplus profit karena di atas long run average cost-nya, ya. Sehingga banyak perusahaan atau industri yang entry yang masuk, sehingga supply-nya akan meningkat. Yang terjadi adalah price-nya akan turun sesuai hukum permintaan dan penawaran. Maka yang terjadi adalah price-nya terjadi ketika or equal with long run average cost-nya. Dan ini adalah long run equilibrium in the perfect competition. Nah, di sini dikatakan zero profit or normal profit or break even point, ya, ketika di titik ini. And then we can take economies and diseconomies of scale. Ya, nanti ini kondisi economies and diseconomies of scale. Natural return to scale itu terjadi ketika fixed cost-nya sama dengan average cost dibagi dengan marginal cost. Ya. Sedangkan economies of scale-nya, ini average cost terjadi ketika average cost higher than marginal cost. Ya, ini terjadi seperti itu. Until average cost sama dengan marginal cost, atau average cost divide with marginal cost less than equal with 1. Ya, ini kurang dari sama dengan 1. Jadi ketika AC dibagi dengan marginal cost kurang dari sama dengan 1 minimal, ya. Oke, ini yang terjadi. Sedangkan di economies of scale ini terjadi ketika average cost-nya lebih kecil dibandingkan marginal cost. Ya. Oke, next. To look differentiation on the other perspective from perfect competition, we can check the condition of monopoly. Jadi untuk membedakan persaingan sempurna, biasanya kita akan bandingkan dengan monopoli. Ini hal yang mudah. Ya, perfect competition it is the perfect or ideal condition, ya. But monopoly is not ideal condition. Tetapi kalau mau melihat kondisi suatu pasar, kalau kita bagi dua titik, satu perfect competition maka satu monopoli, maka kita bisa lihat pasar itu apakah mendekati perfect competition, apakah mendekati monopoli, apakah di tengah-tengahnya. Ya, kalau oligopoli misalnya seperti itu. Kalau monopolistik mengarah ke mendekati ke persaingan sempurna. Ya, tapi kalau oligopoli mendekati ke monopoli. Nah, ini hanya untuk membedakan saja pembedanya, ya. And then two main things that differentiate monopoly and competitive. Ya, ini ada dua sesuatu atau pokok pikiran tertentu, ya, yang membedakan antara monopoli dengan kompetitif. Yang pertama adalah competition is not real, and then potential competition. Jadi sebenarnya kompetisi itu, ya, terutama perfect competition dalam dunia nyata itu tidak ada, not real. Yang ada itu adalah potential competition. Jadi ini yang terjadi, ya. Nah, kalau kita lihat rumus marginal revenue adalah seperti ini, ya. Price plus with key and then multiple with change of price divided to change of key. Ini harusnya kurang dari price. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi marginal revenue-nya kurang dari price-nya. Nah, kenapa terjadi marginal revenue less than price? Ini sell of additional unit of output determines a decrease in the demand curve. Jadi penjualan itu sebenarnya tambahan unit dari output yang menentukan penurunan dari kurva permintaan. Change in price and reduce revenue at the unit that sold product will lead to higher price. Jadi merubah harga, perubahan dalam harga dan pengurangan dalam revenue dalam satu unit yang dijual, produk yang dijual akan menuju pada higher price, harga yang lebih tinggi. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita gunakan rumus tadi yang terus di atas, kita gambarkan secara grafik, yang terjadi seperti ini. Jadi kalau kita merubah price-nya,
dan delta P-nya ya dari P1 ke P2, maka apa yang terjadi marginal revenue, apa yang terjadi, nah itu kita hitung dengan menggunakan ini ya. Kalau marginal revenue kan mudahnya adalah delta Q, tadi rumusnya P plus Q ya, P plus Q dikalikan dengan delta P dibagi dengan delta Q. Jadi kalau kita P-nya berubah dari P1 ke P2, maka P2 ditambah dengan Q2 dikalikan dengan delta P dibagi dengan delta Q. Ya, jadi konsekuensinya adalah seperti ini. Jadi kalau kita meningkatkan marginal revenue, apa yang terjadi? Maka kita meningkatkan harga sebenarnya. Ya, ini penjelasannya. If price decrease from P1 to P1, P1 to P2, so delta TR atau perubahan total revenue ini equal with P2 kali dengan delta Q dan bagi 1 dengan delta P. Dan marginal revenue or MR ini merupakan delta TR dibagi dengan delta Q. Q sama dengan P2 plus Q1 dikalikan dengan delta P bagi dengan delta Q, ini kurang dari P2. So if slope of demand curve decrease, so delta P per delta Q ini lebih dari 0. Or monopoly increase its sales. Jadi ketika slope kurva permintaan yang menurun, yang terjadi adalah delta P per delta Q-nya 0 atau monopoli akan meningkatkan penjualannya. Ya. Kalau slope demand curve-nya menurun, ini bisa terjadi kenapa? Karena semakin inelastis permintaannya, maka monopoli akan meningkatkan penjualan. Nah, profit of monopoly seperti ini. Dia selalu abnormal profit or surplus profit. Mana price of monopoly itu higher than ini average cost-nya. Ini selalu seperti ini. Yang terjadi adalah daerah yang diarsir ini. Ini adalah surplus profit. Kenapa? Karena monopoli itu price maker. Ya, harusnya price maker secara natural. Tetapi ada beberapa monopoli yang rugi, yaitu yang diatur oleh undang-undang ya. Nah, tapi naturalnya ini harusnya ke surplus profit. Ya, seperti ini. Average cost-nya lebih rendah dibandingkan price-nya. Tapi kalau kalian ini di microeconomics, nanti tolong pelajari ya bagaimana cara membuat kurva ini. Stepnya adalah biasanya ketika membuat kurva, terutama untuk semuanya, yang pertama adalah yang dibuat adalah kurva demand-nya dulu. Kalau persaingan sempurna kan demand-nya horizontal ya, karena dia price taker. Jadi P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR. Tapi ke imperfect competition, dia demand-nya seperti ini. Dia sifatnya slope negatif, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Berikutnya kita buat kurva marginal revenue-nya. Marginal revenue-nya di sini, ini setengah ya. Setengah dari titik ini ke titik ini sama dengan titik MR ke titik 0. Ya, ini setengahnya. Nah, kita garis dari kiri atas ke kanan bawah juga. Marginal revenue-nya. Berikutnya syarat maksimisasi profit adalah kita buat marginal cost sehingga ketemu titik marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, kita ini keseimbangannya kita tarik ke atas kurva permintaan, maka ketemu P-nya. Tarik ke bawah ketemu Q-nya. Tinggal kita tentukan kalau kondisinya adalah profit or surplus profit, maka average cost-nya di bawah PM-nya. Jadi titik garis-garis ini kita buat average cost, nah, ketemu di sini, maka average cost-nya di sini. Jadi ketika average cost less than price in the monopoly condition. Ya. And then we can calculate or we can describe the degree of market power, derajat dari kekuatan pasar atau market power. Ya, price of monopoly is the highest than average chance that can be reached. It is referred to Adam Smith. And monopoly will select the output that make marginal cost equal with marginal revenue. Based on formula, marginal revenue is equally price plus Q multiple with delta P divided to delta Q
less than P ya. And then so margin revenue ini sama dengan ini kita teruskan saja. Jadi kalau dengan kata lain nanti kita simbolkan. Ini terjadi ketika price-nya ini sama dengan 1 min 1 per elastisitasnya. Ya. Nah, ketika elastisitas P sama dengan price elasticity of demand-nya. Ya, ini degree of market power-nya. Nah, ini kita lanjutkan. Pada dasarnya formulasi dasarnya elastisitas permintaan terhadap P-nya seperti ini sama seperti microeconomics ya. Nah, maka berdasarkan rumus sebelumnya, jika elastisitasnya sama dengan 1, maka marginal revenue sama dengan 0. Nanti silahkan kalian buktikan. Kalau elastisitasnya kurang dari 1, maka marginal revenue-nya kurang dari price-nya. Kalau elastisitasnya lebih dari 1, maka marginal revenue-nya higher than price-nya. Ya. Nah, kita juga bisa menghitung menggunakan Lerner Index. Lerner Index itu merupakan price cost margin, biasanya kita sebutnya seperti itu. Ini kita sudah jelaskan minggu kemarin ya. Nah, maka rumusnya ini, price means marginal cost divided price, ini sama dengan 1 dibagi dengan elastisitasnya ya. Ini degree of market power-nya. Tujuannya adalah ini, jika elastisitasnya kurang dari 0,5 atau means 0,5, ini means hanya menunjukkan slope negatif saja ya karena kurva permintaan, maka marginal cost-nya dan marginal cost-nya 10, maka P-nya kan adalah min 2 P plus 10, maka P-nya jadi 3,33 ya. Ini nanti cek di rumus di atasnya, ini not visible. Sedangkan kalau elastisitasnya min 1,5 dan marginal cost-nya 10, maka P-nya sama dengan ini 2/3 P ya, tambah dengan 10, P-nya sama dengan 6. Ini kok dapat dari sini seperti apa Pak? Nanti lihat di atasnya ya. Ini kan 0,5 jadinya min 2P ya. Ini mudahnya adalah seperti itu. Min 2P itu berarti 1/2 kebalikannya ya, kita balik jadinya min 2P ya. Sedangkan kalau 1,5 kan ini 3/2, kita balik jadi 2/3P. Ini MC-nya sama dengan 10 ya. Kalau berdasarkan rumus yang di atasnya tadi, maka P-nya sama dengan 6. Ini visible. Jadi kita bandingkan dengan average cost-nya ya. Ketika price-nya lebih besar dibandingkan average cost, maka dia visible. Sedangkan kalau kurang dari average cost, dia not visible. Berikutnya kita juga bisa lihat konsekuensi kesejahteraan dari market power. Ini bisa dilihat dari mana? Yang pertama dari consumer surplus ya. Yang kedua dari economic effect of market power. Nanti bisa dilihat allocation and distribution-nya dan cost of monopolization-nya. Measurement of economic impact from market power. Ini juga bisa menunjukkan konsekuensi jalan dari market power. Okay, the first is from consumer surplus, we can know about inefficient of monopoly market. Ya, kalau tadi price of perfect competition di sini. Jadi ketika marginal cost sama dengan MC sama dengan MR misalnya ya, atau marginal cost sama dengan AR sama dengan D misalnya. Oke, ini terjadi di sini. Tapi ketika ada price, ketika dia mengarah ke monopoli, harganya akan semakin meningkat. Terjadi pressure di sini, key perfect competition di sini, key monopoli di sini. Yang terjadi adalah kita cek. Yang pertama, ketika P sama dengan PCD, maka surplus konsumennya adalah di sini ya, ruang A, B sama C. Surplus produsennya D, F dan E. Tapi ketika P-nya meningkat ke PM, maka yang terjadi surplus konsumennya hanya A, surplus produsennya hanya, kita tarik ke sini, ini hanya jadinya F, D, B saja. Artinya ada ruang yang hilang. C dan E ini hilang. Yang ini yang disebut dengan deadfall loss. It is inefficient of monopoly market. Ya. Nah, ini total surplus change-nya berubah. Ya, surplus totalnya awalnya ABDF atau min C, min E, ini deadfall loss-nya. Consumer surplus A, ini sama dengan A,
producer segment PDF. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Ya. Berikutnya consequence welfare or welfare consequence of market competition. Tadi market power. Ini bisa dilihat dari allocation dan distributif. Ya. Oke. Ketika harganya naik dari price cost ke price competition ke price monopoly, maka yang jadi apa? Ini consumer surplusnya berkurang ya. Tadi sudah kita jelaskan. Berikutnya ada ruang yang disebut dengan income transfer to monopolies. Ini harusnya adalah surplus konsumen, ini jadi surplus produsen. Ya. Nah, terjadi dead loss di G. Ya. Nah, ini spending shifted to other industry. Ini awalnya competition di sini, ini ke QM. Ini maka ada spending shifted. Spending yang atau marginal cost spending shifted to other industry. Artinya di sini ada ruang pengalihan marginal cost untuk ke industri lain. Ya. Ini allocative and distributive effect of market power. Ini catatannya, QM itu lebih kecil banding QC, PM juga lebih besar bandingkan PC. Output of monopoly constraint to delta Q sama dengan QC min QM. Ya. QC itu merupakan tadi output kompetitif, QM itu merupakan output monopoly. Profit of monopoly is, jadilah ini setengah delta P per delta Q tambah delta P kali dengan QM. Ya, ini profit of monopoly-nya seperti ini. Nah, berikutnya ada measurement of economic impact from market power. Ini buat lagi. Ini kita formulasikan lebih detail dalam bentuk angka-angka. Kalau tadi kan banyakannya gambar, maka akan bentukannya seperti ini cara mengukurnya. Saya tidak jelaskan, ini akan sangat membingungkan, tapi setidaknya secara grafis kalian bisa menjelaskannya. Jadi hasilnya adalah ini, setengah dari R, ini adalah revenue, kalikan PM, kalikan QM, kali dengan elastisitas Q terhadap P-nya. Ini merupakan economic impact dari market power. Ya, oke. Nah, berikutnya kita bisa hitung rate of return on sale-nya. Rate of return on sale-nya ini mirip dengan menggunakan Lerner Index. PM dikurangi dengan C dibagi dengan PM, ini harga monopoli kurangi dengan biaya bagi dengan harga monopoli. Maka kita bisa derivasi lagi. Ini jadi PM kali QM, masukkan kalikan QM semua. Ya, ini akan ketemu rate of return on sale-nya. Nah, ini DVL ini deadwood loss ini revenue of PMQM that can be measured directly after elasticity of Q to P is known. Jadi kalau elastisitas Q terhadap P yang diketahui, maka DVL-nya kita bisa hitung. Ya. Dan kalau kita hitung deadwood loss elasticity sama dengan 1, maka maximum profit of monopoly can be derived as ini. Ya. Jadi 1 per elastisitas Q per P-nya. Maka maximum profit of monopoly-nya 1 dibagi dengan 1 misalnya. Maka yang terjadi adalah sama dengan 1. Ya. Nah, ini estimation of DWL with demand elasticity equal with 1. Nah, kita bisa masukkan ya. Kita masukkan ini elastisitas ini sama dengan 1, maka ini yang terjadi. Setengah PM kali QM min C kali QM. Ya. Nah, yang terakhir kita bisa lihat welfare consequence-nya from cost of monopolization. Profit of monopoly before monopolization process is P plus A. Ini menurut Colling and Muller, where P is economic advantage and A is advertising expenses. DWL is estimated by half of P plus A. Monopoly advantage after tax but before monopoly cost is, nah ini tinggal dikurangi dengan pajak saja. Nah, so total cost of market power is, nah ini jadi total cost-nya dari market power seperti ini. P plus A kurangi dengan T tambah dengan setengah P plus A. Ini atau 3/2 P plus A kurangi dengan tax-nya. Ini biaya dari market power-nya. It is the last session. Okay, thank you so much and
See you in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.